Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom. Luar biasa, sore hari ini kita boleh anugerah Tuhan bersama-sama untuk kita memuliakan Tuhan di tempat ini. Satu kesukaan yang besar. Saudara percaya bahwa Tuhan yang memulai dan Tuhan yang akan terus bekerja di tengah-tengah kita, amin. Sore hari ini saya percaya setiap kita boleh mengalami kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Coba lihat kanan kiri saudara sebentar, kasih salam, katakan senang berjumpa di tempat ini untuk memuliakan Tuhan Allah kita. Siapkan hati saudara, kita bersama-sama. Tujuan kita hanya satu, untuk memuliakan Tuhan Yesus, karena hanya Dia pribadi yang layak untuk kita muliakan, amin. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Kami percaya kami ada di dalam rencana Tuhan, kami ada di dalam kehendak Tuhan, kami ada di dalam waktunya Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh bergerak untuk bersama-sama mengalami kemuliaan itu. Sore hari ini kami mau memuliakan Engkau, kami mengundang hadirat-Mu, dan setiap kami yang datang, kami akan pulang dengan membawa kemenangan, pulang dengan membawa kesukaan, pulang dengan membawa pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Di tempat ini, Yesus hadir. Kami siap memuji menyembah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kita katakan bersama-sama, kasih Allah, kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Sebab kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersama-sama katakan,
sembah. Sungguh kami bersyukur di hadirat Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Oh, kami sembah Kau Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Yang mengasihi Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kami tahu Tuhan, ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi setiap kami yang hadir sore hari ini. Kau mengasihi setiap kami. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, oh kasihnya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih. Mari bersama-sama angkat tangan kita di hadirat Tuhan, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kau kami sembah, ku sembah, ku sembah seumur hidup kami menyembah selama hidupku. Muliakan saat ini Tuhan Yesus. Oh, mari lebih lagi katakan, ku mau bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami mengangkat tangan kami di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari dari hati kita yang mengalir pujian ini dengan penuh rasa syukur. Bersyukur, bersyukur. Amin. Terima kasih. Kami merasakannya dalam hidup kami. Ku sembah, ku sembah. Terima kasih. Mari yang mengasihi Tuhan, biar pujian ini dari hatimu, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Amin. Sungguh kami muliakan Engkau. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan bersyukur, 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 bersyukur.
Ku bersyukur punya Allah seperti Engkau. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, oh selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah, katakan selama hidupku Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Dia, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat rahmat-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Yesus Tuhan, sungguh kami angkat suara kami, haleluya. Terima kasih ya Allah, terima kasih, semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu melimpah atas kami. Haleluya. Mari orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat suaramu, mari bersyukur kepada Tuhan. Muliakan Dia dengan nyanyian syukur kita. Haleluya. Kau layak kami muliakan Yesus. Kau layak Tuhan, sebab nama-Mu besar. Kau besar dalam hidup kami. Kau setia dalam hidup kami selama-lamanya. Oh haleluya. Oh shalalalalala, shalalalalala. Mari terus buka hati kita, izinkan Tuhan menjamah setiap kita. Oh, we open our heart to You, Jesus. We welcome You, Lord God, as we worship You. Roh Kudus terus mengalir, memuaskan setiap hati kami. Terima kasih, terima kasih buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu. Terima kasih haleluya. Oh, sungguh kami kagum akan Engkau.
kuatkan iman. Sekali lagi, Tuhan mendengar dan melihat imanku. Aku punya Tuhan yang besar. Bukankah Engkau yang memperhitungkan iman kami, ya Tuhan? Dan sanggup mengenali imanku bersemangat percaya. Mari buka kedua tangan kita di hadirat-Nya. Putri Masalah, kemenangan darimu. Putri Masalah, kemenangan darimu. Amin, haleluya. Yesus datang. Kami percaya walaupun kami belum melihat bahwa Tuhan ada di depan kami, memberikan kami kemenangan. Terima kasih buat sore hari ini. Kami mau bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Saudara percaya Tuhan Yesus kita baik, amin. Rasanya kok belum percaya? Coba lihat kanan kirinya yang belum senyum, kasih senyum, katakan, iya loh Tuhan Yesus baik, gitu saudara ya. Amin. Tuhan Yesus baik. Sama-sama. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Yang sama-sama. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Siapa saudara? Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu pagi. Itu Tuhan kita yang ajaib. Amin. Hari berganti hari, dapat kulihat kasih-Nya, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya katakan, Tuhan Yesus baik. Hey, 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 hey. Untuk selama-lamanya. Saudara boleh melompat buat Tuhan sama-sama. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Cuma sendiri katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Setiap hari dalam hidup kita, saudara, dapat kulihat kasih Tuhan. Yang merasakan kasih Tuhan, tinggi-tinggi katakan. Oh, nyanyi bagi Dia, katakan. Tuhan Yesus baik. Saudaraku, pujian ini bukan hanya sekedar nyanyian iman, tapi nyanyian kesaksian. Amin. Kita bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Kita mengakui, mengakui bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Ya, coba lihat kanan kiri saudara sebentar sambil senyum, kasih jempol katakan. Perhatikan baik-baik dia, katakan yuk. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat. Sambil goyang dong badannya saudara ya. Nah sekarang yang di belakang kasih tahu saudara yuk. Mari menari kita kasih tahu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
Betapa indahnya ketika kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan memuji Dia. Amin. Yang mau katakan amin. Yang mau lihat sekali lagi katakan minggu depan datang lagi ya. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita memuliakan Tuhan di tempat ini. Lama berkat terjadi. Amin. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Inilah yang Kau rindukan. Ketika kami bersatu hati memuji Engkau. Ketika kami bersama-sama menyembah Engkau Tuhan. Itu yang menyukakan hati Tuhan. Kami orang-orang yang punya banyak kelemahan. Tapi ketika kami dalam hadirat Tuhan, kekuatan Tuhan yang sempurna menyempurnakan hidup kami. Kami bangga punya Engkau Tuhan Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup. Pengakuan kami sore hari ini Tuhan. Tetap cinta tidak hanya sekedar menyanyi. Biar kami menjadi pribadi yang mencintai Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Di hati kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil Bapa kita yang baik. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Yang mau dipakai Tuhan katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa kami yang baik, ini aku Bapa yang mengasihi kami. Ya Abba, ya Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Boleh saya jemput sekali lagi kita bangkit berdiri. Mari panggil Dia. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakai hidup kami, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan.
Engkau hadir untuk suatu rencana yang besar dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu mengambil sikap menuruti segala yang Kau perintahkan atas kami. Urapi hamba-Mu dan juga urapi setiap kami, supaya setiap kami mengalami hidup dengan Tuhan yang ajaib, sehingga perjalanan kehidupan kami penuh dengan keajaiban Tuhan. Semuanya kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Yesus, berbicaralah, kami siap mendengar. Haleluya. Yang siap sama-sama berkata amin. Salam. Ya, puji nama Tuhan, kita bisa memulai ibadah perdana hari Minggu. Selama ini kita masih ibadah hari Rabu, dan ini hari yang pertama kita ibadah hari Minggu. Ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menyelenggarakan ini. Semuanya diatur Tuhan, begitu indah, begitu ajaib cara Tuhan, sehingga kita bisa ibadah, ya, berkumpul di sini untuk menikmati hadiratnya. Saudara, tadi pagi saya di Pare mengundang seorang pengusaha. Dia itu pengusaha pembuat ini ya, rem kendaraan, ya, rem mobil atau kampas kopling. Nah, teman saya ini importer dari barang-barang dari negeri Cina, ya, diimpor di sini. Terus kemudian dia buat, dan kemudian dia punya kontrak itu dengan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Nah, dia kerjakan itu, saudara. Yang dia ceritakan kepada saya, hari-hari ini banyak orang betul-betul stres, saudara. Pengusaha mengalami hal yang sama. Banyak hal yang dihadapi, saudara. Belum lagi barusan saja ada info mengenai pembekuan kalau uang itu tidak bergerak kurang lebih 3 bulan, saudara. Tapi kemudian dirubah lagi peraturan, kebijakannya dirubah lagi. Terus kemudian ada saja, saudara, ya, dalam masalah perusahaan, ya. Kemarin sama tadi pagi saya juga mendengar cerita dari seorang teman yang juga setia dalam pelayanan. Dia seorang usaha. Barusan, ya, orang-orangnya dipanggil Polda Jawa Timur, saudara. Untuk urusan apa? Urusan ketenaga kerjaan, saudara, sampai dipanggil Polda. Yang pertama, ya, ternyata di tempatnya dia bekerja ada 2 orang, ya, 2 orang itu umurnya 17 tahun kurang 2 bulan, saudara. Seperti itu saja dipersoalkan, saudara, yang dipermasalahkan karena belum umur 17, makanya terjadi. Pada akhirnya, ya, mengaudit semua apa yang ada di dalamnya, saudara. Nah, termasuk banyak hal-hal, saudara. Ini digaji sesuai dengan UMR atau tidak, semuanya ditanyai satu-satu, saudara. Dan mengerikan, saudara. Ya, hari-hari ini semua, ya, dicari kesalahannya. Semua memperoleh tekanan, ya, pressure dalam hidup itu begitu nyata, saudara. Ya. Apa yang mereka rasakan, ya, banyak teman-teman kita juga berbicara begini. Wes anaknya sekarang ditutup saja usahanya. Lah, kalau ditutup, apakah itu maunya Tuhan atau bukan? Ya. Kalau itu hanya hawa nafsu manusia karena jengkel, ya tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan kan tetap membawa kita dalam suatu panggilan. Kita harus tetap jadi berkat, saudara. Apapun keadaannya, kita harus hadapi, saudara. Nah, terus kemudian ada satu teman lagi yang bercerita begini. 1 bulan yang lalu dia beli mobil listrik, saudara. Dia beli itu harganya di kisaran 300 sekian, saudara. 300 sekian. Lah, hari-hari ini kan ada pameran di Jakarta, saudara. Nah, disaksikan oleh dia betapa kecewanya dia, saudara.
Dia beli harga 300, terus dia DP 50 juta. Ini cicilan yang baru pertama kali, saudara. Dia menyaksikan, ya dia melihat di pameran itu, yang dulunya harga 300, ya, sudah turun harga, terpaut kurang lebih 50 juta lebih, saudara. Ya, 50 juta lebih. Dia beli itu 300, terus kemudian lihat dengan item yang sama, harganya sekitar 250. Stres kok. Aduh, dihitung-hitung. Dalam waktu 1 bulan saja harga mobil baru turun 50 juta, saudara. Dia terlanjur pakai DP 50, terus kemudian sudah nyicil pertama, cicilan pertama. Dihitung-hitung, alangkah baiknya dia tidak meneruskan cicilannya, saudara. Tapi kalau dijual, ya tidak laku, saudara. Yang baru saja sekarang ini persaingan yang begitu berat, saudara, ya. Sekarang ini yang terjadi, ya, kata teman saya itu begini, jual mobil itu sekarang sama dengan jual lombok, saudara. Fluktuasinya gila-gilaan, saudara, ya. Harganya bisa amblek seperti itu, ya. Lombok kan hari ini 100.000, bisa-bisa setengah hari kemudian bisa turun, saudara. Nah, bisa turun. Demikian pula dengan mobil, saudara, ya. Harga yang kemarin, ya, bulan lalu 300, sekarang bisa 250. Mungkin minggu depan sudah turun lagi, saudara. Nah, kalau saudara mau beli mobil, nanti tunggu turun. Jangan buru-buru. Ini kan betul-betul persaingan luar biasa, saudara. Ya, harganya tidak karu-karuan, ya. Untuk yang mobil untuk harian gitu, saudara. Nah, oleh sebab itu yang dirasakan, ya, banyak teman itu mengatakan hari-hari ini kerja ini susah. Tapi saya melihat saudara ini kerja aman-aman saja. Amin. Terberkati. Apalagi teman saya yang itu, yang di tengah itu, ya, Yosua Mayudi. Nah, kita seringkali menghadapi hal-hal yang semacam itu. Dan banyak orang dalam hidupnya itu mengalami kekhawatiran, saudara, ya. Banyak mengalami kekhawatiran. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita di dalam Matius 6, ya, ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Nah, kita tidak boleh khawatir. Yesus sendiri mengajarkan kehidupan yang tanpa ada kekhawatiran dan ketakutan. Waktu saya ngomong seperti ini, banyak yang protes saya, saudara. Loh Pak, bukankah Yesus itu waktu di Taman Getsemani, ya, keringatnya keluar seperti darah, apakah itu bukan ketakutan? Saya katakan itu dia tidak takut, saudara. Dia tidak khawatir akan kematiannya di atas kayu salib. Tapi kekhawatiran dan ketakutannya, kalau dia tidak sanggup sampai mati di atas kayu salib. Itulah yang membuat dia berkeringat seperti darah. Ya. Sekali lagi saya tegaskan, Yesus tidak pernah mengajarkan kekhawatiran dan ketakutan. Ya, kalau kita betul-betul, ya, mau mempelajari cara hidupnya dia, saudara hidup tanpa ada kekhawatiran dan ketakutan. Ya, saudara boleh bertanya kepada saya, lah kira-kira Bapak punya ketakutan? Dulu awal-awal mengejar panggilan ada ketakutan, tapi setelah sekian, yang 28 tahun berjalan dengan Tuhan, sudah hilang sama sekali kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup saya. Apapun yang saya lakukan, saya percaya saya disertai Tuhan. Oleh sebab itu, ya, saya akan selalu belajar tentang kelemah lembutan dari Yesus menghadapi segala sesuatu yang berat. Dia bisa menjadi contoh di dalam hidup saya. Nah, demikian pula gereja Tuhan, jemaat Tuhan juga harus hidup tanpa kekhawatiran sesuatu apapun. Apalagi masalah makan, minum, pakaian. Itu semuanya disediakan oleh Tuhan. Nah, yang terpenting adalah begini, saudara. Dalam ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Yang terpenting di dalam hidup ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Terus kemudian semuanya itu akan ditambah. Ya, saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran, saudara ya. Tapi Alkitab mencatat seperti ini. Lah bagaimana kita menyikapi ayat ini supaya di dalam hidup ini tanpa ada rasa kekhawatiran sedikit pun. Ya. Saudara, masuk lebih dalam ya mengenai hal makanan, Yohanes 6 ayat 55. Yohanes 6 ayat 55 bisa ditampilkan. Firman Tuhan berkata begini, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Sebentar lagi kita akan menikmati perjamuan kudus ini, saudara. Ini benar-benar ya, roti ini kita imani tubuh Tuhan, dagingnya Tuhan. Dan Alkitab di dalam Yohanes 6 ayat 55, ini benar-benar makanan yang membawa kita hidup. Yes, amen. Kita dalam kehidupan tidak pernah mengalami kematian bahkan kebinasaan dalam hidup kita. Mungkin secara tubuh akibat dosa kita diizinkan untuk tidur sebentar, saudara. Tapi di kemudian Dia akan membangkitkan kita hidup selamanya. Dan ini yang penting dan ini yang harus kita kejar. Terus yang kedua, ada cawan yang berisi anggur. Ini kita punya iman darah Tuhan Yesus. Dan ini betul-betul minuman yang menyehatkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan setiap orang yang makan dan minum ini, saudara dan saya hidup bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Amin. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa kita bukan lagi manusia biasa, tapi kita ini manusia Allah. Kenapa? Dipersatukan di dalam iman oleh karena tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu harusnya setiap kita hidup tanpa ketakutan dan kekhawatiran dalam diri kita. Lebih-lebih kita mengejar ya yang namanya kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Nah ternyata saudara, kan kita disuruh mencari ya, mengejar kerajaan Allah. Lah kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu isinya ya bukan soal makanan, minuman atau kebutuhan kita secara fisik, secara daging, saudara. Tetapi di sini dikatakan adalah mengejar ya kehidupan yang sungguh-sungguh mengarah ke kebenaran, yaitu firman Allah. Satu-satunya kebenaran itu ada di dalam firman Allah, dan firman Allah sudah ada di dalam diri kita. 2 kali saya sudah sampaikan tentang hal ini, bahwa saudara ini casingnya manusia daging, tapi isinya, dalamnya harusnya firman Allah dan Roh Kudus yang telah dicurahkan atas hidup kita. Karena berkat Bapak Abraham, perjanjian antara Allah, dan kemudian lewat Yesus Kristus, Roh itu ada pada diri kita. Kita dihidupkan kembali, kita dibangkitkan kembali untuk mengerjakan firman Allah yang sudah tersembunyi di dalam loh hati kita. Itu sudah sangat jelas di dalam Yeremia ya. Pasal yang ke-33 ayat 31 itu juga nggak usah ditampilkan ya, nanti dilihat di rumah biar cepat. Itu sudah ada di dalam diri kita, dan Dia yang betul-betul ada di dalam diri kita dibangkitkan oleh Roh kita mengerjakan segala sesuatu kebenaran, dan kita akan dibawa oleh Tuhan untuk kemuliaannya, saudara. Kita manusia yang amat sangat mulia di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita jaga satu kehidupan yang selalu mengejar hadirat Allah, mengerjakan firman Allah, dan disitulah saudara hidup tanpa ada kekhawatiran sedikit apapun. Bukankah jaminannya adalah di dalam Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32 dikatakan
Seperti yang kita pujikan ya, sepanjang pujian tadi saya renungkan, ini yang kita nyanyikan mulai awal. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini ayat yang betul-betul luar biasa untuk kita hidup di dalam iman, saudara. Perjuangan kita di hari terakhir ini, yang kita bangun, yang kita pelihara adalah iman, saudara. Iman menghadapi tantangan dunia ini penuh dengan kebijakan ya. Dunia ini kebijakan yang mencela-menceli, saudara. En sana, en sini. Itu setiap kita harus memiliki yang namanya kekuatan di dalam iman. Iman itu dipelihara terus dengan cara apa, saudara? Saudara harus mengubah pikiran yang serba sulit di dalam otak kita. Menghadapi ini, melihat ini, wah susah, ini susah, ini susah, ini susah. Kita ganti dengan sesuatu yang gampang. Yesus mati di atas kayu salib buat saya. Cuman itu saja. Sangat simpel. Setiap orang dari berbagai macam golongan, orang tidak sekolah saja juga bisa memahami tentang ini, saudara. Asal kita hidup di dalam pemeliharaan iman, mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita mengerjakan itu, maka itulah yang terjadi atas hidup kita. Saudara dan saya tidak kekurangan suatu karunia apapun untuk kepentingan hidup bersama dengan Yesus. Karunia apapun tidak mungkin itu tidak diberikan kepada kita. Ini Pak Yusman tahu, saya di Pare dibangunkan gereja oleh seseorang. SD tidak lulus, saudara. SD tidak lulus, tapi dia memiliki hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, mengejar Tuhan hidupnya. Ya memang, saudara, bukan berarti terus kemudian tidak punya masalah apapun. Masalahnya banyak. Dasar untuk membangun gereja itu karena yang pertama, waktu saya sudah masuk di Pare, dia cari saya karena anaknya sakit kanker. Dokter dari Guangzhou menyatakan bahwa tidak ada harapan untuk hidup. Sudah berserah. Nah, dia pulang dari Guangzhou ya, sementara anaknya masih di sana, mencari saya, menemui saya dan berkata begini, kalau anak saya sembuh, maka saya akan bangunkan gereja, buatkan gereja, Bapak yang pemimpin di sana, mengembalakan di sana. Oke, siap. Ternyata, saudara, dari sana kembali lagi ke Guangzhou, dokternya ngomong, sudah berdoa saja, tidak ada harapan. Kemudian pulanglah bersama anaknya, mendatangi saya. Waktu itu saya masih tinggal di desa Padangan. Ya. Datang dan berkata begini, saudara, anakku mati ataupun anakku hidup, tetap aku bangunkan rumah untuk ibadah. Dia punya iman seperti itu. Dalam keadaan seperti itu, ya, dia mencoba untuk membawa anaknya ke Singapura, saudara. Dan di sana ada secercah harapan. Anaknya ternyata hidup sampai sekarang, saudara. Dan gereja itu sudah terbangun mulai tahun 2005 kita mulai membangun. Kemudian kita pakai baru 2006, saudara. Dan itu cara Tuhan yang luar biasa. Apakah dia seorang yang memiliki kemampuan untuk mempelajari Alkitab? Enggak, saudara. Dia orang yang biasa, orang yang hidupnya hari-harinya itu diisi otaknya dengan urusan dagang, urusan duit, urusan jen, saudara. Nah, ini yang terus dia kerjakan. Tapi kemudian saya renungkan, kenapa tiba-tiba muncul satu iman di dalam dirinya? Itulah yang dinamakan karunia iman.
ada di dalam dirinya untuk mengerjakan sesuatu bagi kehidupan bersama-sama dengan dia, seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 32 itu, saudara. Jadi karunia yang diberikan kepada kekasih hatinya, yaitu jemaat Tuhan, saudara dan saya, dengan satu maksud, dengan satu tujuan, supaya saudara bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus, sejalan terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan, saudara. Ini yang terpenting di dalam hidup kita, untuk karunia yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Saya sendiri dikaruniai Tuhan, saudara. Karunia apa? Karunia kehidupan ya di dalam diri saya. Hampir mati, beberapa kali hampir mati. Sampai pada saatnya ya utang tidak bisa bayar, saya berdoa di Manyar. Terus kemudian saya bertobat. Masuk perjalanan ya, 97 saya masuk Betani Manyar. Tahun 99 ya, tahun 99 itu satu peristiwa kan Nginden itu pembangunannya belum ada domnya, belum ada atapnya itu. Waktu itu Bapak Abraham Alektami Seputra, dia sudah deadlock, duit tidak ada. Kemudian ada seorang pengusaha, ya sudah tahu ya ceritanya, orang se-Surabaya, namanya Willy Yosef. Waktu itu dia jaya-jayanya, ya. Dia luar biasa. Kalau tidak salah waktu itu domnya itu 4M atau berapa, itu tahun 99. Saudara bisa bayangkan 4M tahun 99 itu berapa kalau dikurskan sekarang, saudara. Waktu diumumkan oleh Pak Alek ya, uang sebesar itu, bagaimana saya membayarnya? Saya pasti tidak bisa bayar. Makanya surat perjanjian hutangnya itu disobek-sobek. Dia bersaksi, saya sobek-sobek, sembuh urusan nanti. Ya. Waktu itu saya juga nangis di dalam hati saya. Tuhan, kalau Pak Willy Yosef Kau berikan kesempatan untuk menabur dom, saya juga punya kerinduan. Tapi yang menjadi persoalan, saya tidak punya uang. Waktu itu saya kere, saudara. Bukan miskin, tapi kere. Bukan miskin, saudara, tapi kere, betul-betul. Baru saja lepas dari hutang dan sekolah Alkitab dan pelayanan, ya, bukan sesuatu yang muluk-muluk saya ingin melakukan. Tapi Tuhan menaruh di dalam hati saya. Tuhan, saya kepingin memberikan hati saya sepenuhnya. Kalau Pak Willy Yosef ya memberikan ya hartanya, itu karena kalau tidak ada dorongan hati, tidak mungkin. Saya juga memiliki hati yang sama. Duitnya gak duit, saudara, tapi hati ini bodoh. Singkat cerita, ya tidak lama, akhirnya saya diutus ke Madura. Waktu diutus di Madura, ya, karena pertama kali tidak punya kenalan apa-apa, tidak punya kenalan siapa-siapa. Saya juga makan saja bingung, saudara. Ya. Bingung, bagaimana? Ya. Saya harus bekerja apa? Ini Madura, saudara tidak punya. Ya. Ngenger, saudara. Ya. Hidup numpang di gerejanya teman. Sudah begitu mengalami hal-hal yang betul-betul menekan jiwa saya. Kadang-kadang saya berpikir, waduh ini Pak Alek ini salah doa ini. Saya didoakan pergi ke Madura, itu saya juga jengkel, gak disangoni, gak didoakan, dalam nama Yesus berangkat. Betul sudah. Saya waktu itu juga sakit hati sebagai manusia. Tak pikir disangoni, bombo cetio atau berapa gitu, tidak disangoni sudah. Cuman doa aja. Cuman kan ada ayat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 4 dan 5 ya, ayat 4 itu mengatakan begini, keputusan-keputusan yang diperoleh Rasul Paulus dan Silas waktu di Yerusalem itu keputusan para rasul, keputusan para
induk dari kekristenan zaman itu saat itu. Itu yang selalu dia dikerjakan oleh Paulus. Oleh sebab itu maka perjalanan dia dalam memberitakan Injil sampai ke negeri kita Indonesia ini itu karena keputusan-keputusan dihormati. Saya belajar menghargai, menghormati. Saya buang kepahitan hati, ya, rasa jengkel saudara. Di doa tok gak bisa ngoni akeh tunggale. Tapi satu hal saudara, itu keputusan yang terbaik. Keputusan terindah dalam hidup saya. Katanya pewayangan, saya seperti Gatot Kaca masuk ke dalam Condro Dimuka saudara. Kawah untuk menguji seseorang saudara. Betul-betul diuji. Ya. Sampai akhirnya ya, nanam ginseng. Ya. Ginseng daunnya waktu itu saya setor ke salah satu supermarket di Surabaya saudara. Karena kebetulan saya suatu ketika diundang untuk menyampaikan firman Tuhan di sana. Saya bercerita bahwa saya punya ginseng daun. Akhirnya dia ngomong, ya sudah kiriman ke saya. Ya puji Tuhan, untuk ya sedikit saya dapat penghasilan di situ saudara. Saya merasakan karunia Tuhan itu menyertai saya sampai satu perjalanan ya hampir mati. Hanya perkara apa? Beli kursi. Singkat cerita, dikasihlah saya tempat oleh seseorang yang setelah saya usir ya, istrinya kan kesurupan. Saya usir, saya tanya, dalam nama Yesus pergi. Saat istri-istrinya kepingin pergi dari rumah itu saudara. Akhirnya dia ngomong, aku tidak mau tinggal di rumah ini. Terus bagaimana? Suaminya tanya gini, ya suruh dia yang menempati. Duding saya tanya, suruh saya, dan saya yang menempati saudara. Ya memang nggak bayar, puji Tuhan saudara. Tapi saya habis mengusir setan di situ saudara. Jadi semalaman ini nggak bisa tidur, kedip-kedip. Ini kok ojo-ojo setan ini mau nang aku. Karena apa? Waktu itu belum punya pengalaman. Sekolah Alkitab 2 tahun ditugaskan. Ya belum sampai STH saudara. Masih ST saudara. Bukan STH tapi ST. Waduh, semalaman nggak bisa tidur. Tapi ya itulah karunia Tuhan untuk supaya belajar di dalam iman. Ya, ini kita kerjakan. Singkat cerita, di rumah itu kosong, tidak ada perabotan sama sekali. Ya. Akhirnya saya punya kerinduan beli kursi ya. Kursi plastik biasa. Kursi plastik yang apa? Yang murah lah. Nah, oh itu masih bagus itu. Ya. Saya masuk ke pasar. Terus kemudian saya kepingin beli kursi itu. Uang dari saku Om Kris dan Kosta yang lalu khotbah di sini. Pak Alek tidak ngasih saku, hanya tumpang tangan. Om Kris ngasih saku ya teman-teman saudara. Cuma 100.000. Tahun itu 100.000 ya lumayan saudara. Saya kan perjalanan itu gratis karena ditawari orang untuk numpang di El sampai itu gratis sampai sana dan uang itu utuh. Akhirnya saya punya kerinduan tak belikan kursi. Waktu di pasar beli kursi di pasar Sumenep itu ya. Kemudian saya minta katalog ya ke penjualnya itu katalog. Saya itu kan suka ya. Warna-warna ungu gitu saya suka saudara. Saya milih warna ungu saudara. Terus orangnya ngomong, uangnya mana? Uang saya 100.000 ya, setelah tawaran 100.000 tak kasihkan dia. Deal ya. Dapat satu set kursi plastik itu 100.000 warna ungu. Saudara, dikeluarkan dari gudangnya dia, warnanya hijau saudara. Warna hijau, terus dia ngomong begini. Saya kan protes, loh Pak ini kok enggak ungu gitu. Hijau ungu sama saja. Madura kan merah, hijau kan juga sama. Merah malah banter saudara. Hijau tambah nemen saudara. Nah, ini saya akhirnya enggak cocok dengan warna ya. Saya ngomong, uang saya dikembalikan. Dia masuk ke dalam saudara. Perkara uang 100.000 saudara. Dia
bawa celurit keluar. Dari dalam itu bawa celurit keluar. Kamu bukan orang Madura, bukan orang Sumeneb ya. Kamu jangan macam-macam ya. Itu waktu celuritnya diangkat, itu saya langsung jongkok saudara, jongkok dan tiba-tiba spontan keluar. Bahasa roh saya. Orang Madura ini melihat saya begini. Ini ya betul. Bukan, dia ngomong gini. Iki wong gendeng ini. Terus akhirnya dia tidak jadi, ya, tidak jadi apa-apanya. Entah itu gertak atau apa, bagaimana saya nggak ngerti. Tapi yang jelas saat itu saya sangat ketakutan. Ya. Saya dikaruniai Tuhan untuk diselamatkan, sudah. Terus kemudian, sudah kamu pergi sana. Ya. Saya pergi, kurang lebih 200 meter dipanggil, diteriaki, hei sini kamu, sini kamu. Saya mulai lebih ketakutan lagi. Oh boy, saya balik ke dia. Ternyata uang saya yang 100 itu dikembalikan. Nah, karunia untuk nagih itu kalau bukan dari Tuhan tidak bisa, saudara. Ditagih malah dikasih celurit. Tidak ditagih, Tuhan bekerja. Tapi yang lebih memalukan, kalau saya mati bukan karena memberitakan Injil, gara-gara tuku kursi. Itu memalukan sekali, saudara. Ya. Oleh sebab itu, ya, dalam perjalanan kami melayani Tuhan, itu sungguh betul-betul baru menyadari ketika kemarin ya tanggal 30 Juli kita hamba-hamba Tuhan di Taman Dayu gathering, suami istri hamba-hamba Tuhan datang. Waktu Pak Willy Yosef mendengar kesaksian saya, ya dimulai dengan kesaksian istri saya, bagaimana perjalanan kami melayani Tuhan, dan mendengar kesaksian saya, dia mengatakan begini, sekarang sudah tidak usah mikir yang penuh kok no atap. Yang penting sekarang kita sudah satu atap, satu sinode, berada di struktur sinode untuk mengerjakan satu pekerjaan yang besar di kemudian hari lewat pelayanan kita. Kita komitmen, kita sungguh-sungguh, kita akan kembalikan Betani Ribon. Ini yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan rindu kita bangkit kembali. Amin. Ini teman saya Yosua Wahyudi ini orang yang tahu kehidupan kita. Walaupun kita beda panggilan, ya. Saya dipanggil untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Beliau juga melayani Tuhan, tapi dia juga punya usaha. Kita dulu hidup itu hanya main-main saja, saudara. Ya pelayanan, tapi seringkali pelayanan sambil guyonan, saudara. Ya, aliran selengean, saudara. Sama dia. Kita nggak pernah menyangka bahwa pada akhirnya Tuhan akan membawa kita kemana, saudara. Dan dia sekarang punya outlet banyak untuk rumah makan di mana Pak? Pandaan, Taman Dayu, terus juga Lawang, macam-macam, saudara ya. Padahal kalau dulu kita berpikir ya, kita kan orang yang seniman atau senewan. Saya kan suka nulis, saya kan suka ini. Nah, imajinasinya dia dalam membuat film itu luar biasa. Ya, akhirnya jadilah film kartun untuk Pondok Kasih. Nah, akhirnya kita melakukan hal itu. Yaitu pelayanan-pelayanan yang kita waktu itu tidak pernah berpikir bahwa ini cara Tuhan untuk membentuk kita di dalam kesungguhan. Kelihatannya guyonan, kelihatannya remeh, tapi ternyata Tuhan betul-betul mau mengarahkan kita, membawa kita untuk jauh lebih baik lagi. Amen. Karena karunia yang Tuhan berikan untuk hidup bersama dengan Dia, melayani Dia. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Sudah dibagikan.
kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu berani memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujianku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu berani memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru haleluya. oleh kuasa darah-Mu. Piano lembut. Mari kita menguji diri kita. Mohon ampun kepada Tuhan kalau kita tidak melakukan kehendak-Nya. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan menjamah tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bahkan kerinduan kami bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah lewat tubuh yang terpecah-pecah menjadikan hidup kita bersatu dengan Tuhan Yesus? Mari kita makan dengan ucapan syukur dalam Yesus Kristus. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan.
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimentarakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, darah Tuhan menyatukan kita dengan Dia di dalam persekutuan dengan Bapa. Oleh karena darah Yesus, kita jadi anak, kita ahli waris, kita memperoleh yang terbaik, kemuliaan. Itu semuanya diberikan Bapa lewat iman di dalam darah anak domba Allah. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sehat. Amin. Kami dimuliakan. Amin dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami tidak takut lagi menghadapi dunia ini. Amin. Sebab Allah bersama-sama dengan kami. Bahkan bersatu dengan hidup kami. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Yesus Kristus kami percaya Tuhan, persekutuan ini semakin hari semakin membawa jiwa-jiwa mempermuliakan Bapa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pakai terus Tuhan kami. Kami siap Tuhan. Kami siap menghadapi segala tantangan di dalam pelayanan kami. Kami siap pikul salib, melakukan kehendak Tuhan. Sebab itu urapi kami dengan urapan yang selalu baru untuk mengerjakan yang terbaik buat Yesus. Sebab Tuhan sudah memberikan nyawa atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan ya. Baik, puji Tuhan. Kita semua diberkati malam hari ini, amin. Saudara. Baik, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, tapi saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kau sudah menguatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang kami siap memberikan dengan penuh sukacita. Karena kami percaya Tuhan Engkau yang pelihara hidup kami. Kami berikan dengan penuh rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus. Siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Kata persembahan bisa dijalankan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada. Sama-sama kita katakan kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah. Kapan Bapak Ibu Saudara? Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh ajaiblah, ajaiblah kuasa dalam namanya. Ya, sama-sama. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Kasih tahu saudara-saudara kita katakan Yesusku luar biasa. Amin. Baik, ada beberapa pengumuman yang perlu Bapak Ibu Saudara semua dengarkan. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Agustus, kita perdana mulai ibadah di hari Minggu yang kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya.
Nah, pastor kita ini namanya True Gospel Bethany Ministry. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian selain pada hari Minggu, nanti setiap hari Minggu akan berlangsung ibadah seperti ini jam 5 sore di tempat ini, dan juga pada hari Rabu pukul 6 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di Malang, ayo sama-sama kita hadir untuk kita bangun kembali api di kota Malang kita ini. Amin. Kemudian dibuka pendaftaran untuk baptisan dan pernikahan. Nanti akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan melayani saudara yang membutuhkan pelayanan ini. Pada hari Rabu tanggal 6 Agustus nanti atau minggu depan akan ada ibadah jam 6 sore dilayani oleh Evangelis Valentina Irawan. Ini sangat luar biasa sekali, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam hal profetik. Saudara, saya percaya gereja Tuhan harus dibangun kerohaniannya dengan hal profetik. Mari hadir pada pukul 6 sore hari Rabu depan tanggal 6 ya saudara. Bagi Bapak Saudara yang ingin untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan supaya kita boleh bergerak bersama-sama di pelayanan ini, dapat menabur ke rekening BCA True Gospel Bethany Ministry yang ada di depan. Puji Tuhan. Demikian pengumuman. Mungkin masih ada pengumuman yang lain, Pak? Mau menyampaikan sesuatu? Ini koordinator kita di tempat ini saudara ya, Pak Wisma dan juga Pak Agus. Terima kasih Pak, firman-Nya luar biasa. Yang diberkati firman Tuhan berikan tepuk tangan. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita. Oh iya, kita berdiri bersama-sama saudara. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kau sudah mengenyangkan kami dengan firman-Mu, Kau sudah memberkati kami dengan hadirat-Mu. Bagimu segala kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sungguh-sungguh katakan bagi Dia. Oh, bagi Dia segala pujian kami, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat kehadiran-Mu Roh Kudus, memimpin, mengarahkan hati kami hidup di dalam pertumbuhan iman. Terima kasih Yesus. Dan sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing ataupun kami melanjutkan perjalanan keluar dari kota Malang ini. Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat surgawi yang Tuhan rindu mencurahkan atas kami. Sebab itu tangan kami buka, hati kami buka lebar-lebar untuk segala berkat-berkat-Mu yang tercurah. Mari kita sama-sama terima rahmat-Nya, anugerah, damai sejahtera Allah Bapa, kasih Yesus Kristus sempurna di dalam hidup kita, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus membimbing, melindungi, memberkati mulai hari ini, kedatangan Tuhan kedua kali bahkan selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Saudara, ya, malam hari ini ada yang berulang tahun di tengah-tengah kita, saudara. Kita nyanyi sama-sama ya. Happy birthday. Ini mengundang Ibu Tini, Ibu Indah dan Bapak Budi untuk maju ke depan. Sama-sama berdoa. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Sana Bapak Budi dan Indah. Iya, ini orang-orang yang berulang tahun, saudara ya.
Panjang umur, sama-sama. Panjang umur, sehat badan. Panjang juga ya. Wah, cuman ini. Nah, ayo, Gusman maju. Wah. Sekali lagi, sama-sama panjang umurnya. Panjang umur, sehat badannya. Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kurang. Sekali lagi mohon dengan kasih Pak Agus boleh mendoakan rekan-rekan kita. Tiup lilin, tiup lilin, tiup lilin. Juga sekarang juga. Saudara, mari kita arahkan kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Bukan hanya ditambahkan usianya, tapi Tuhan menambahkan hikmat-Nya yang dari surga untuk mengatasi segala kesulitan-kesulitan yang ditawarkan oleh dunia pada hari-hari ini. Kami percaya Engkau membawa kami semakin dewasa, khususnya saudara yang berulang tahun. Berkati kehidupannya, pakai terus menjadi alat-Mu, melayani Tuhan semuanya, menjadi berkat bagi orang-orang yang terdekat maupun orang-orang yang terjauh. Kami percaya kehidupan hamba-hamba-Mu ini dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan selamat ulang tahun. 1, 2. Selamat ulang tahun. Baik Bapak Saudara, puji Tuhan kita sudah mengakhiri ibadah kita. Jangan lupa hari Rabu dan minggu depan untuk kembali bersama-sama kita beribadah. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tunggu yang ulang tahun, tunggu yang ulang tahun. Foto-foto di atas. Tengah foto-foto semuanya. Oh iya. Hantu apa tuh? Masih kita ngomong ada ya tujuannya kok.
namamu Tuhan, dan sebentar kami hendak menikmati makanan ini. Sucikan dan kuduskan, dan tubuh kami pakai untuk melayani Engkau. Terima kasih, memberkati hamba-Mu yang sudah menyediakan makanan ini, dan kami juga berdoa untuk resto ini, Tuhan memberkatinya, dan kami juga berdoa untuk semua yang hadir, semuanya di dalam pemeliharaan Allah. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Amin. Amin. Pak Jusman, Ini potong tumpeng. siapa yang mau potong tumpeng? Ayo, ayo. Udah mau dikasih tidak sih itu tempat. Sini Pak Yusman. Sini Pak Yusman. Ya sini. Kasihkan ini. Ayo, ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. 1, 2, 3. Sip. Adem-adem enak seger. Mayones. Mayo. Bisa nggak rasa ini tapi bukan. Oh iya. Cilik kenapa pucat? Masuk angin lah. Itu dihabisin dulu saya. Enak kali. Aku makan nggak? Oh ya ini. Satu di sana. Kamu pengen sendok aja. Sama garpu satu. Garpu nggak ada, sendok aja. Makasih ya. Ambil. Ini bakso. Jadi titip lagi ya. Iya nggak ada lagi ya. Makan ambil Pak. Oh iya. Oh iya. Pak kasihan ini bulan. Sekarang. Ngomong lah. Minta apa Pak?
Aduh, nggak bisa kalau nggak cowok. Ini gulai. Ini ada langsung ya? Iya. Ini gulai. Gulai. Ini ya? Ini aku ngambil kok. Gulai nih. Ini tak kerupuk. Apa yang buka nggak bisa. Apa? Tak putar. Boleh kok. Udah, makasih. Ayo. Iya. Kok jempol? Ini loh. Dipeluk aja. Dipeluk aja. Tidak. Awas ya. Awas ya. Awas ini. Udah diajak makan belum? Ya, habis makan deh. Oh, makan. Iya, udah saya tunggu tapi kenyang katanya. Enggak, kemarin. Dia suka mbok tiga. Udah saya tunggu. Habis makan. Habis itu mau makan-makan lagi.